seekor laba-laba yang hampir mati. Hanya menggabungkan setetes darahmu, maka menjadi dewa laba penghancur dunia yang paling menakutkan dalam mitos. Bahkan yang hanya bisa bersembunyi di celah batu, gurita yang lemah. Juga bisa kau ubah menjadi Cthulhu yang agung. Semuanya hanya karena kamu terbangun dalam sistem penguasa zaman dulu. Tidak hanya memiliki mata agung yang bisa melihat semua rahasia, juga memiliki kemampuan untuk menciptakan garis keturunan zaman dulu yang menakutkan. Saat ini, kamu berdiri di tempat yang menjual monster peliharaan. Di dalamnya terdapat berbagai monster peliharaan besar dan kecil. Semua dibagi menjadi banyak area menurut tingkat garis keturunan. Kamu segera mengaktifkan mata agung. Ingin melihat keadaan monster peliharaan ini. Tidak semua monster peliharaan bisa menggabungkan garis keturunan zaman dulu. Harus memiliki kecocokan tertentu. Namun setelah melihat lebih jauh, kamu menemukan bahwa kecocokan sebagian besar monster peliharaan. Tidak ada yang melebihi 10%. Yang tertinggi hanya sekitar 16%. Ini membuatmu sedikit kecewa. Saat itu, sebuah suara menarik perhatianmu. Apakah benar-benar akan membuang monster sentuh roh ini? Siapa yang membuat makhluk ini sakit? Tidak makan dan hanya diam saja. Diperkirakan juga tidak akan terjual. Lalu kamu melihat dua staf menggendong sebuah wadah besar keluar dari bursa. Segera, seekor gurita langsung dibuang keluar jalan. Dengan pemikiran beruntung, kamu berencana menggunakan mata agung untuk melihat. Namun hasil yang keluar membuatmu terkejut. Astaga! Kecocokan garis keturunan zaman dulu 90. Kamu langsung menjadi bersemangat. Bukankah ini kesempatan baik untuk mendapat barang bagus dengan harga murah? Setelah staf pergi, kamu segera berlari ke depan. Monster sentuh roh itu sudah sekarat. Saat ini, tentakelnya bergerak lemah. Kamu berjongkok dan berkata pelan. Anak kecil, mau tidak untuk menjadi monster peliharaanku? Monster sentuh roh menggerakkan tentakelnya sebagai tanda setuju. Melihat ini, kamu merasa sangat terkejut. Segera mengulurkan tangan untuk mulai menyentuh. Seberkas cahaya muncul dari tanganmu. Kemudian bersatu dengan monster sentuh roh itu. Orang-orang di sekitarmu melihat ini dan memberikan tatapan sinis. Masih ada yang memanggilmu bodoh. Kamu bahkan berani berkontrak dengan monster peliharaan yang hanya level 3. Namun, kamu tidak memperhatikan komentar-komentar ini. Kamu langsung menyimpan monster sentuh roh itu ke dalam ruang monster peliharaan. Setelah pulang ke rumah, kamu menutup pintu dan jendela dengan baik. Setelah memastikan tidak ada yang mengawasi di sekitar, kamu baru mengeluarkan monster sentuh roh itu. Saat ini, ia semakin lemah. Tampaknya, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Diperkirakan, ia akan mati dalam setengah jam. Dengan sedikit gerakan pikiranmu, setetes garis keturunan yang aneh segera jatuh ke dalam tubuh monster sentuh roh. Fusi berhasil. Binatang sentuhan rohmu telah berevolusi dari binatang sentuhan roh tingkat rendah menjadi Cthulhu tingkat tabu. Ternyata itu adalah Cthulhu. Garis keturunan itu langsung berevolusi dari awal menjadi tingkat terlarang. Ini adalah tingkat garis keturunan yang belum pernah muncul sebelumnya. Kepala kamu tiba-tiba merasa geli. Seketika, monster sentuh roh itu berubah. Monster sentuh roh yang sebelumnya sekarat, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, ukuran tubuhnya terus membesar, hingga mencapai lebih dari 2 meter tinggi. Ia bahkan berubah menjadi kepala gurita. Monster dengan tubuh manusia dan sayap kelelawar. Tidak diragukan lagi. Ini adalah Cthulhu yang agung, salah satu penguasa zaman dulu. Namun, Cthulhu yang sekarang masih sangat kecil. Cthulhu yang sebenarnya jauh lebih besar dari gunung. Satu ayunan bahkan dapat menghancurkan landas kontinen. Tetapi bahkan Cthulhu mini pun membuatmu terkejut. Hanya dengan melihatnya, otakmu merasa bingung. Seolah-olah ada banyak hal aneh yang membisikkan di kepalamu. Hampir membuat seseorang gila. Namun, segera muncul kekuatan khusus. Membuat otakmu langsung tenang. Cthulhu di depanku perlahan menurunkan tubuhnya. Seolah-olah ia sedang menunjukkan kepatuhan padamu. Kau sangat bersemangat dan segera memeriksa informasi tentang Cthulhu. Ketika kamu melihat ketidakmampuan dan kelahiran kembali dalam kemampuan tersebut, kamu hampir tidak tahu harus berkata apa. Kedua kemampuan ini berarti, CTH milikmu tidak akan pernah jatuh. Memang pantas sebagai salah satu penguasa zaman dulu. Bahkan saat masih dalam fase pertumbuhan, ia sudah sangat hebat. Ketika ia tumbuh besar, itu akan luar biasa. Meskipun CTH memiliki kekurangan, akan ada gangguan roh yang sangat kuat bagi monster peliharaan. Namun, bakat yang kamu bangkitkan adalah misterius. Bakat ini kebal terhadap semua gangguan roh. Meskipun tidak bisa menumbuhkan kedekatan dengan monster peliharaan. Namun, garis keturunan zaman dulu milikmu bisa langsung mengisi kecocokan. Benar-benar pasangan yang sempurna. Dengan adanya CTH, ujian monster peliharaan. Siapa lagi jika bukan aku? Keesokan harinya kamu pergi ke sekolah. Banyak orang menjauh darimu. Kamu yang telah terbangun bakat monster peliharaan tingkat F.
Tentu saja banyak orang memandangmu sebelah mata. Saat itu seorang wanita cantik datang ke hadapanmu. Dia memanggil namamu dengan lembut. Orang itu bernama Jiang Yurou. Dia adalah wali kelasmu. Pada saat yang sama juga setelah orang tuamu meninggal dunia. Merawatmu dengan penuh perhatian sebagai kakakmu. Melihatnya, tatapanmu menjadi lebih lembut. Kakak Rouro. Selamat pagi. Saat itu, suara kicauan burung menarik perhatian orang-orang. Kemudian seorang pria dengan ekspresi puas datang ke hadapanmu. Orang ini bernama Lin Jiang. Dia adalah salah satu dari 4 jenius di SMA Aikun Kota Yuelin. Kemarin dia terbangun dengan bakat monster peliharaan tingkat A, sayap terbang. Di bahunya ada seekor burung pipit hitam kecil. Burung pipit mata iblisku adalah monster peliharaan dengan garis keturunan tinggi. Tuan Yo menghabiskan 800.000 koin emas untuk membelinya untukku. Kamu tidak boleh iri. Oh iya, kamu memiliki bakat monster peliharaan level F. Merasa iri juga tidak ada gunanya. Kamu sama sekali tidak bisa melakukan kontrak. Hahaha. Saat itu, pria lain juga datang mendekat. Dengan nada sarkastik yang sama. Seorang pembuat onar dengan bakat level F. Hari ini masih berani ikut ujian? Tidak takut? Orang itu adalah Tuan Muda Yo Yancheng dari grup Yo di Lincheng. Kemarin terbangun dengan bakat monster peliharaan level S. Harimau menggeram. Tatapanmu menjadi sedikit dingin. Kenapa? Belum cukup belajar dari pelajaran kemarin? Masih mau dipukul? Karena selama 3 tahun di SMA kamu selalu menjadi yang teratas dari 4 jenius. Yo Yancheng tertekan olehmu selama 3 tahun. Kemarin melihatmu terbangun dengan bakat level F. Dan sambil mengejek mukmu, dia mengganggu Jiang Yurou. Langsung dijatuhkan oleh satu pukulanmu. Mendengar perkataanmu, Yo Yancheng segera menyusutkan lehernya. Tatapanmu hampir membuatnya terkejut. Tapi segera menyadari. Bangsat, kemarin aku tidak punya monster peliharaan dan dibully. Hari ini aku punya monster peliharaan. Apakah kamu masih bisa membuliku? Tiba-tiba, wajah Yo Yancheng langsung menjadi menyeramkan. Aku sudah mengikat kontrak dengan monster peliharaan tipe harimau terbaik, harimau pembakar langit. Apakah kamu masih mengira kamu lawanku? Begitu suaranya selesai, Yo Yancheng segera memanggil monster peliharaannya. Dengan sebuah raungan, seekor harimau yang seluruh tubuhnya terbakar api. Harimau itu muncul di depan semua orang. Meskipun masih anak harimau, namun sudah memiliki wibawa seorang raja. Suara raungan harimau bahkan membuat banyak orang terkejut dan wajah mereka berubah. Yo Yancheng dengan sangat bangga memandangmu dengan sinis. Bagaimana? Monster peliharaanku, harimau pembakar langit ini adalah garis keturunan epik. Meskipun hanya dalam fase pertumbuhan, menghancurkanmu juga sangat mudah. Dia seharusnya ingin melihat ekspresi panik dan ketakutan darimu. Namun ekspresi wajahmu hanya datar. Meskipun harimau pembakar langit ini memang sangat mengesankan. Tapi jika dibandingkan dengan Stulhu, itu benar-benar berbeda jauh. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa hanya dengan harimau kertas ini, kau bisa menakutiku, kan? Ekspresimu langsung membuat Yo Yancheng sangat marah. Jika bukan karena larangan berkelahi di sekolah, dia mungkin sudah membuat harimau pembakar langit menyerangmu dan mengoyakmu. Kau boleh tetap keras kepala. Ketika ujian simulasi tiba, aku sarankan kau tidak berlutut memohon ampun padaku. Pada saat itu, suara teriakan tajam menggema di seluruh langit SMA Aikun. Seorang wanita cantik mengenakan gaun merah perlahan turun dengan menginjak burung raksasa api emas. Kehadirannya segera menarik perhatian seluruh sekolah, serta-merta menutupi cahaya Yo Yancheng. Orang yang datang adalah orang yang terbangun dengan tingkat 3S. Dengan bakat monster peliharaan Dewa Phoenix 9 Langit, Lu Jinghong. Bahkan kamu pun tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih dekat. Bahkan diam-diam membuka mata agung untuk melihat Dewa Phoenix ekor emas. Kemudian kamu melihat informasi yang sangat detail. Hampir bisa melihat celana dalam Dewa Phoenix ekor emas. Segera, Lu Jinghong menyimpan Dewa Phoenix ekor emas dan mendarat. Pada saat itu, seorang lelaki tua perlahan-lahan mendekat. Dia dalam suasana hati yang baik dan selalu tersenyum. Dia adalah kepala sekolah dari SMU Aikuan, Zhao Zongfen. Baiklah, semua siswa perhatikan. Ujian simulasi segera akan dimulai. Silakan berkumpul sesuai dengan posisi kelas. Saya akan mengumumkan beberapa aturan ujian. Setelah semua orang berkumpul, kepala sekolah mulai memperkenalkan berbagai aturan detail. Singkatnya, yang paling penting adalah, selama kamu bisa membuat monster peliharaan masuk ke fase pertumbuhan, maka kamu dianggap lulus ujian. Mendengar ini, banyak orang mulai bersemangat. Kamu juga mulai merasa antusias. Pada saat ini, suara kepala sekolah terus berbicara. Baiklah semua siswa, silakan ikut saya menuju alam rahasia. Di luar sekolah sudah disiapkan beberapa bus. Setiap kelas segera naik ke bus untuk pergi bersama ke alam rahasia. Tidak lama kemudian, kami tiba di pintu masuk alam rahasia. Di sini sudah berkumpul cukup banyak siswa. Mereka antri membentuk antrean yang panjang. Lincheng memiliki beberapa sekolah menengah atas. Namun, ada hanya satu alam rahasia awal. Oleh karena itu,
Tidak bisa dihindari bahwa tempat ini sangat ramai. Kamu berdiri di depan kelas 1. Lu Jinghong juga berdiri di depan kelas 2. Dia masih terlihat dingin dan tenang. Sementara barisan perlahan maju. Hingga akhirnya tiba di depan alam rahasia. Saat itu, Lu Jinghong tiba-tiba menoleh dan berkata, Lin Yu, saya mengizinkanmu untuk berpasangan dengan saya dalam ujian kali ini. Mendengar itu, kamu berbalik dengan ekspresi terkejut dan tersenyum. Bagaimana mungkin Ratu Sekolah Lu punya waktu untuk mengundang saya? Lu Jinghong menjawab dengan tenang. 3 tahun di sekolah menengah atas. Saya terus berusaha untuk mengejar langkahmu. Namun sekarang kamu tidak memiliki masa depan lagi. Aku akan membantumu. Mulai sekarang, kita bukan lagi orang dari dunia yang sama. Kalimat ini diucapkan dengan dingin dan sangat angkuh. Dia memang seperti itu. Namun, kata-kata ini sampai ke telingamu. Namun terasa sangat tidak nyaman. Maka kau berkata padanya dengan dingin. Tidak perlu. Aku belum membutuhkan belas kasihanmu. Begitu kata-katamu keluar, kau lebih dulu dari Lu Jinghong. Langsung melangkah ke alam rahasia. Ada sedikit kekecewaan di mata Lu Jinghong. Orang yang tidak bisa menerima dirinya yang lemah. Ditakdirkan tidak akan pernah kuat. Kau tidak tahu yang baik dan buruk. Jangan salahkan aku jika hanya menyaksikan. Sebuah cahaya berkilau. Kamu muncul di lingkungan yang asing. Ini adalah sebuah hutan. Lingkungan di sekelilingnya tenang. Namun sesekali terdengar suara raungan binatang buas. Kamu baru saja melangkah beberapa langkah. Kamu sudah mendengar suara gaduh. Terlihat sebuah monster ular merayap perlahan menghampiri. Ia mengeluarkan lidah merah menyala. Namun penampilannya terlihat sangat lucu dan tidak berbahaya. Ini adalah ular roh ilusi. Kamu segera mengenalinya. Jangan lihat ular ini yang terlihat imut. Tapi racunnya sangat kuat. Ular roh ilusi ini masih mengamati kamu dengan penasaran. Ada semacam penampilan manja. Sepertinya ia ingin menarik kamu untuk mendekat. Cukup pintar juga. Tapi itu tidak berguna bagiku. Kamu menggerakkan pikiranmu. Mengulurkan tangan kiri, cahaya berkelap-kelip. Bersamaan dengan munculnya sebuah lingkaran sihir. Cthulhu telah kamu panggil keluar. Kehadiran Cthulhu segera membuat ular roh ilusi ketakutan. Melihatnya seolah-olah hendak melarikan diri dengan cepat. Tapi Cthulhu tidak akan memberinya kesempatan itu. Aku melihat tentakel panjang yang terentang seperti kilat. Segera melilit ular roh ilusi. Dengan sedikit tekanan, ular roh ilusi segera berubah menjadi kabut darah. Tak heran itu adalah Cthulhu. Keren. Setelah ular roh ilusi mati, tubuhnya muncul cahaya mengalir. Cahaya tersebut mengalir ke dalam tubuh Cthulhu. Kemudian kamu mendapatkan pemberitahuan mendapatkan 10 poin kekuatan roh. Hanya 10 poin kekuatan roh. Efisiensinya terlalu lambat. Pertumbuhan Cthulhu membutuhkan 10.000 poin kekuatan roh. Begitu memikirkan hal ini, kamu menghela napas. Tidak ada pilihan lain, kamu hanya bisa mengendalikan Cthulhu. Sambil menerobos jalan. Dengan kualitas rendah, hanya bisa mengandalkan jumlah. Sambil melangkah, kamu menuju ke dalam alam rahasia yang awal. Semua monster roh yang ditemui di sepanjang jalan. Semuanya dihancurkan oleh Cthulhu. Kamu hanya perlu melihat Cthulhu sambil berteriak 666. Maka kamu bisa menyelesaikan semua masalah. Setelah berjalan sekitar 2 atau 3 jam, tiba-tiba kamu menerima peringatan. Memperingatkan, Anda berada di kedalaman tempat rahasia. Tempat ini sangat berbahaya, harap segera pergi. Dengan Cthulhu, kamu sama sekali tidak takut dengan peringatan. Langsung menginjak masuk ke dalam kedalaman alam rahasia. Seiring dengan kedalaman alam rahasia, monster roh yang muncul juga semakin kuat. Tapi di hadapan Cthulhu, tetap saja menjadi pengorbanan. Setelah berjalan cukup lama, kamu berencana untuk duduk dan beristirahat. Tapi saat itu, terdengar suara di samping. Kamu menoleh dan melihat beberapa orang berlari ke arahmu, yang memegang senter di tangan. Lihat orang di tengah. Kamu mengangkat alis. Ternyata itu You Yancheng. You Yancheng melihatmu seketika merasa sangat senang. Hahaha, sialan Lin Yu. Mengira kalau aku tidak bisa menemukanmu setelah berlari jauh ke dalam alam rahasia? Sekarang aku telah menemukannya. Aku lihat kamu masih mau lari kemana. Lari. Kenapa saya harus melarikan diri? Kamu datang untuk menghancurkanku. Hehe. Kamu tidak tahu bahwa di dalam kota tidak diperbolehkan menghancurkan orang? You Yancheng tampak sangat puas. Tentu saja tahu. Namun, kematian yang tidak terduga di kota tidak dianggap sebagai kejahatan. Hanya ada kamu di sini dan tidak ada orang lain. Selama aku bisa menyamarimu seolah-olah dihabisi oleh monster. Siapa yang tahu kalau itu aku yang melakukannya? Mendengar ini, kamu langsung merasakan ketertarikan. Ternyata bisa seperti ini ya. You Yancheng, kau memang pintar sekali. Mendengar ini, You Yancheng semakin tertawa terbahak-bahak. Yang penting kamu tahu, ayahku selalu memuji aku pintar sejak kecil. Saat itu, salah satu anak buah di samping mengingatkan, Bos Yo, sepertinya dia sedang menyindirmu dengan menghina kamu bodoh. You Yancheng terkejut dan langsung marah besar. Sialan,
Berani-beraninya menghinaku. Lin Yu, hari ini kamu pasti tidak bisa lolos. Harimau pembakar langit. Ayo, serang. Dengan suara teriakan yang menggelegar. Harimau pembakar langit yang tubuhnya mengeluarkan api. Langsung dipanggil keluar oleh Yao Yancheng. Namun baru keluar sebentar. Harimau pembakar langit yang terlihat sangat mengesankan. Tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Yao Yancheng sangat terkejut. Harimau pembakar langit, ada apa denganmu? Cepat, serang. Hancurkan pemborosan ini untukku. Harimau pembakar langit tidak hanya tidak maju, melainkan bergetar dan berbaring. Bahkan mengeluarkan suara meong yang lemah. Adegan ini membuat Yao Yancheng dan yang lainnya sangat terkejut. Melihat ini, kamu tertawa dingin dan berkata, harimau ini sepertinya tidak berani maju. Kalau begitu, aku yang harus maju. Saat kata-katamu selesai, sebuah tentakel hitam pekat melesat keluar seperti kilat. Bahkan langsung melilit harimau pembakar langit. Ketika tentakel itu menguatkan, harimau pembakar langit malah langsung dihancurkan. Monster peliharaan garis keturunan epik. Bahkan tidak mengeluarkan suara teriakan. Yao Yancheng terkejut melihat adegan ini. Ini, apa ini? Tidak, harimau pembakar langitku. Kemudian dia melihat monster besar yang berdiri di sampingmu. Seluruh tubuhnya dilapisi kabut hitam. Mengulurkan tentakel yang mirip dengan gurita. Apa ini monster? Yao Yancheng dan yang lainnya merasa ngeri dan tidak percaya. Monster di depan mata ini membuat mereka merasakan ketakutan seperti mati 3 kali. Kamu hanya tersenyum sinis. Karena sudah menghabiskan begitu banyak usaha untuk menghancurkan aku. Maka kalian semua tinggal di sini saja. 10 menit kemudian, sekelompok orang yang sebelumnya berteriak. Saat ini bahkan sisa-sisa pun tidak ada. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Hanya ada gelombang spirit yang sangat halus. Masih tersisa di area ini. Setelah istirahat sejenak, kamu membawa Cthulhu. Di sepanjang jalan, banyak monster roh yang diambil. Saat ini langit sudah mulai gelap. Kamu meregangkan tubuhmu. Melihat Cthulhu menghancurkan monster selama beberapa jam. Merasa sedikit lelah. Maka kamu mulai mendirikan perkemahan. Berencana istirahat malam ini dan melanjutkan besok. Tidak lama kemudian, sebuah tenda sederhana sudah didirikan. Sementara itu, kamu mencari kayu bakar. Membuat api unggun. Setelah semua siap, kamu pun mengembalikan Cthulhu kembali. Tiba-tiba suara gaduh menarik perhatianmu. Kamu sedikit mengernyitkan dahi. Baru saja bersiap untuk mengangkat tangan memanggil Cthulhu. Lalu melihat sosok yang familiar. Seorang gadis bergaun merah dengan rambut panjang yang berkibar. Membawa seekor dewa phoenix dengan sayap emas. Muncul di depan matamu. Itu kamu. Lu Jinghong sedikit mengernyitkan dahi. Kenapa kamu bisa ada di sini? Lu Jinghong mengamati sekeliling. Menemukan bahwa kamu bahkan telah mendirikan tenda. Sebagai seseorang dengan bakat tingkat F, kamu berani masuk ke alam rahasia. Bahkan harus bermalam di sini. Ini semakin membuat Lu Jinghong bingung. Kamu juga sangat terkejut. Tak heran itu adalah Lu yang terkenal. Bahkan bisa sampai ke kedalaman alam rahasia. Lu Jinghong tidak punya waktu untuk peduli padamu dan langsung bertanya. Lin Yu, aku bertanya padamu. Apakah kamu pernah melihat seorang monster peliharaan yang sangat kuat? Monster peliharaannya seharusnya adalah jenis spiritual. Jin kecilku diserang oleh monster peliharaannya. Energi spiritual yang tersisa menakut-nakuti. Mendengar ini, kamu jadi sedikit bingung. Di tempat ini mana ada monster peliharaan jenis roh? Satu-satunya yang mirip adalah keculuru milikmu. Apa mungkin Dewa Phoenix sayap emas takut pada keculuru? Memikirkan hal ini, ekspresimu jadi aneh. Apa yang gadis ini maksudkan bukan dirinya sendiri, kan? Memikirkan hal ini, kamu tersenyum tipis. Jangan tanya aku. Tidak tahu. Belum pernah melihat. Penyangkalan yang tegas ini membuatnya sedikit kesal. Membuat Lu Jinghong merasa sedikit tidak senang. Namun dia juga tidak berniat mengganggumu. Dia mendengus dingin dan berniat pergi. Baru berjalan beberapa langkah, dia kembali dan berkata, aku sarankan sebaiknya kamu segera meninggalkan alam rahasia. Dengan bakatmu, tinggal di sini hanya akan menunggu mati. Lagi pula, kamu telah menekannya selama 3 tahun. Dulu, kamu adalah orang yang dia bersumpah untuk bisa menyalip. Sekarang meskipun telah merosot, Lu Jinghong juga tidak ingin melihatmu dalam keadaan terpuruk. Jika tidak, apa yang dia kejar selama 3 tahun? Bukankah itu akan menjadi lelucon? Setelah mendengarnya, kamu hanya berkata datar. Urus dirimu sendiri sudah cukup. HMPH. Tak tahu diri. Nanti kamu yang akan menderita. Dia sekali lagi mengingatkan dengan baik hati, tetapi kamu mengabaikannya. Lu Jinghong juga merasa sedikit marah di dalam hatinya. Memutuskan untuk tidak peduli padamu lagi. Membawa Dewa Phoenix emas. Lu Jinghong segera pergi menjauh. Kamu baru saja bersiap untuk kembali ke tenda dan beristirahat. Tiba-tiba mendengar raungan panjang. Kamu berpaling melihat. Terlihat Lu Jinghong menginjak Dewa Phoenix emas. Tiba-tiba beberapa elang raksasa muncul dari sekeliling. Terus-menerus menyerang Dewa Phoenix emas. Itu adalah elang raksasa bulu abu.
Kamu segera mengenalinya. Ini adalah jenis monster roh yang sangat ganas. Dewa Phoenix Emas mengeluarkan jeritan menyedihkan. Lu Jinghong sama sekali tidak bisa menjaga keseimbangan di udara. Satu jeritan menyedihkan membuatnya jatuh langsung. Dengan tubuh gadis itu, jatuh dari tempat setinggi itu pasti tanpa ragu. Sialan, hanya akan mencari masalah. Kamu juga tidak bisa mengurus terlalu banyak hal ini. Langsung memanggil Cthulhu. Terlihat Cthulhu diselimuti kabut hitam yang terus muncul, bahkan mengelilingimu di dalamnya. Dalam sekejap, ia berada di bawah Lu Jinghong. Beberapa tentakel mengarah ke langit. Seketika menembus beberapa elang raksasa bersayap abu-abu. Suara gemuruh mengingatkanmu terdengar di telingamu. Namun kamu tidak punya waktu untuk memperhatikan banyak hal. Kamu mengarahkan Cthulhu untuk bergerak, mengulurkan satu tentakel untuk menangkap Lu Jinghong. Kemudian meletakkannya di tanah. Dewa Phoenix dengan sayap emas terbang turun ingin melindungi tuannya. Namun tiba-tiba seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Ia bahkan bergetar seluruh tubuhnya, membungkus dirinya dengan sayap. Lu Jinghong dengan susah payah membuka matanya, melihat sekeliling dengan bingung. Aku baik-baik saja. Xiao Jin, ada apa denganmu? Melihat Dewa Phoenix Emas, dia mulai bergetar lagi. Lu Jinghong terkejut sejenak. Kemudian seolah-olah menyadari sesuatu. Perlahan-lahan dia berbalik. Dan kemudian melihat pemandangan yang takkan pernah terlupakan. Sebuah monster lebih dari 2 meter tingginya. Kepala gurita, tubuh manusia, dan sayap kelelawar. Seluruh tubuhnya dibungkus dalam kabut hitam. Terus-menerus memancarkan gangguan mental yang kuat. Di sampingnya, sebuah bayangan yang wajahnya tertutup kabut hitam. Lu Jinghong hanya melirik, dan merasa kepalanya berputar. Seluruh dirinya hampir jatuh ke dalam kegilaan. Dia segera mengalihkan pandangannya dengan sangat terkejut. Itu kamu. Lu Jinghong bagaimana masih tidak bisa menyadarinya? Inilah jenius yang dia cari. Aku menegurnya dengan nada tidak sabar. Apa semua pengetahuanmu selama 3 tahun ini sudah terbuang sia-sia? Malam adalah waktu ketika Changyu Eagle paling aktif. Apakah kamu masih berani terbang tanpa peduli hidupmu? Suara ini disampaikan melalui kabut Cthulhu. Ternyata menjadi sangat misterius dan ethereal. Ditambah dengan kabut hitam yang membungkus. Lu Jinghong sama sekali tidak menyadari bahwa orang di depannya adalah aku. Dia terkejut oleh teguran ini. Tetapi segera dia sadar kembali. Dia tidak mengenal orang di depannya ini. Apa hak orang ini untuk mengajarnya seperti itu? Lu Jinghong perlahan bangkit dan menggigit giginya. Ekspresinya bahkan menunjukkan sedikit rasa tertindas. Terima kasih atas pertolonganmu. Tapi urusanku, aku yang mengatur sendiri. Orang di depannya ini adalah jenius yang ingin dia kalahkan. Dia tidak ingin menunjukkan terlalu banyak kelemahan. Aku hampir tertawa karena marah. Masih mau mengatur? Jika bukan karena aku yang menemukannya tepat waktu, kamu pasti akan mati hari ini. Jika ini bukan bodoh, lalu apa? Lu Jinghong memiringkan kepala dan tidak mau berbicara. Menolak untuk menyerah. Melihat ini, aku merasa agak putus asa. 3 tahun kehidupan SMA. Saya juga tahu sifat gadis ini. Sejati-sejatinya dia keras kepala. Saya berkata dengan nada kesal. Terserah padamu. Jika terjadi masalah nanti, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan. Sambil berkata, saya berencana untuk berbalik dan pergi. Melihat saya ingin pergi, Lu Jinghong malah menjadi panik. Tunggu. Mohon beritahu saya nama sekolah dan namamu. Saya, Lu Jinghong, pasti akan membalas budi. Saya tidak akan melupakan budi pertolongan ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi saya menjadi sangat menarik. Apa kamu tidak bisa melihat siapa saya? Lu Jinghong juga terlihat bingung. Seluruh tubuh saya terbungkus dalam kabut. Dia hanya dapat melihat sosok samar-samar. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepala. Pada saat itu, saya baru menyadari. Saya berada sangat dekat dengan Cthulhu. Kabut Cthulhu juga membungkus saya. Tapi bukankah masih ada suara? Dengan cepat saya juga menyadari bahwa suara saya menyebar melalui kabut. Mungkin juga telah berubah. Memikirkan ini, tiba-tiba saya memiliki beberapa ide iseng. Kamu bisa memanggil saya Bapak. Mengenai sekolah, tidak perlu diketahui. Saat ujian monster peliharaan tiba, identitasku akan terungkap. Setelah mengatakan itu, saya berpaling dengan anggun dan pergi bersama Cthulhu. Mendengar nama aneh ini, Lu Jinghong merasa ada yang tidak beres. Tapi melihat punggungku yang menjauh, dia tiba-tiba merasakan semangat tempur. Bapak, meskipun saya sekarang tidak sepertimu, tapi saya pasti akan mengejar satu langkah demi satu langkah. Saya akan membalas budi penyelamatanmu terlebih dahulu, kemudian mengalahkanmu. Saya, Lu Jinghong, tidak pernah lemah terhadap orang lain seumur hidupku. Saya mendengarkan sambil tertawa. Penampilan ini sangat mirip dengan 3 tahun di SMA. Tidak tahu bagaimana saat ujian monster peliharaan tiba. Saat dia tahu tentang identitasku, ekspresinya akan sangat menarik. Keesokan paginya, saat langit baru mulai terang, saya pun melanjutkan perjalanan membunuh bersama Cthulhu. Progres pertumbuhan sudah terlewati. Jika membunuh beberapa jam lagi,
seharusnya bisa naik level. Meskipun monster roh di kedalaman alam rahasia memiliki tingkat yang sangat tinggi dan kekuatan yang luar biasa, tapi dibandingkan dengan Cthulhu, itu masih sangat jauh. Di tempat Cthulhu berada, tidak ada monster roh yang berani muncul, karena jika muncul, langsung mati. Tentakel Cthulhu sangat cepat, dan dapat memanjang hingga ratusan meter. Beberapa jam telah berlalu. Suara tiba-tiba terdengar. Monster peliharaanmu, Cthulhu, telah memenuhi syarat. Segera memasuki fase pertumbuhan. Akhirnya ditingkatkan. Dengan cepat saya menyadari bahwa Cthulhu telah berubah. Kabut hitam di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat pekat. Auranya menjadi sangat kuat. Bahkan serangan mentalnya menjadi sangat kuat. Binatang roh dalam jarak beberapa ratus meter ternyata mulai bergetar dan melarikan diri. Dan ukuran Cthulhu juga terus membesar. Ternyata tingginya hampir 3 meter. Beberapa menit kemudian, fase pertumbuhannya pun berakhir. Monster peliharaanmu, Cthulhu, berhasil memasuki fase pertumbuhan. Kegilaan kelompok menjadi lebih kuat. Ada kemungkinan tertentu untuk mengubah target menjadi pengikut fanatik. Cthulhu mendapatkan keterampilan baru. Pelayan memanggil pendalaman. Melihat petunjuk ini, saya sangat bersemangat. Pendalaman semuanya sudah datang. Apakah klan bintang masih jauh? Juga tidak tahu bagaimana pendalaman yang dipanggil ini. Bagaimana dibandingkan dengan pengaturan mitologi? Saya segera memerintahkan Cthulhu untuk memanggil pendalaman. Dengan munculnya suara aneh bergema. Lingkungan di bawah kaki Cthulhu berubah. Tanah yang tadinya ada, tiba-tiba berubah menjadi air hitam. Dan lalu satu persatu, monster dengan kepala ikan dan tubuh manusia. Monster besar muncul dari air hitam itu. Kotak berisi 10 buah. Mereka adalah pelayan Cthulhu, pendalaman. Setelah mereka muncul, semuanya bersujud di depan Cthulhu. Mulutku terus-menerus membisikkan berbagai doa. Tampak seperti pengikut yang sepenuhnya fanatik. Hanya melihat penampilannya, aku cukup puas. Selanjutnya, aku terus melihat berbagai informasi tentang pendalam. Pendalam memiliki kemampuan bernapas di bawah air dan sifat keabadian. Kecuali dibunuh, tidak akan mati selamanya. Pendalam bisa bertarung untukmu, mengadakan kegiatan persembahan, mengembangkan pengikut Cthulhu dan lain-lain. Kemampuan khusus. Keberadaan pendalam tidak memiliki batas waktu, dan tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Semua bisa berkomunikasi dengan Cthulhu. Pendalam bisa ada hingga 10 sekaligus. Setelah tingkat ditingkatkan, jumlahnya bisa meningkat. Keren. Lebih kuat dari yang aku bayangkan. Aku sangat senang. Segera lihat kemampuan tempur pendalam. Aku segera mengeluarkan perintah. 10 pendalam dengan cepat mengalir ke berbagai tempat di alam rahasia. Meskipun sosok pendalam dengan cepat menghilang, tapi Cthulhu bisa melihat pendalam kapan saja. Saya sebagai pemilik Cthulhu juga bisa melihat banyak hal melalui penyelam dalam. Di antara mereka, 2 penyelam dalam masuk ke wilayah beruang bumi. Di bawah tatapanku, 2 penyelam dalam, 1 di kiri dan 1 di kanan. Sangat lincah berputar di sekitar beruang bumi. Dengan cakar tajam di tangan mereka, terus-menerus menggores kulit beruang bumi. Segera setelah itu, mereka menyerbu dan memeluk erat beruang bumi. Terus-menerus menggigit dan merobek dagingnya. Beberapa menit kemudian, beruang bumi pun jatuh. Melihat itu, saya sangat puas. Meskipun kekuatannya jauh dari Cthulhu, tapi tetap cukup kuat. Seekor beruang bumi sebesar ini, dalam beberapa menit sudah dibunuh. Cthulhu membunuh beruang bumi level 15. Mendapatkan 336 poin kekuatan roh. Monster yang dibunuh oleh penyelam dalam. Apakah itu juga dihitung untuk Cthulhu? Benar juga. Lagi pula mereka adalah keturunan. Sisa Deep Diver juga dengan cepat menemukan mangsa. Dalam pertempuran, banyak yang membunuh mangsa. Melihat ini, aku kemudian memutuskan pengamatan terhadap Deep Diver. Sementara Deep Diver pergi ke segala arah untuk membunuh monster, saya juga membawa Cthulhu menuju lebih dalam ke alam rahasia. Meskipun sudah menyelesaikan target ujian, namun alam rahasia belum berakhir. Kekuatan bisa ditingkatkan lebih lagi. Ujian monster peliharaan juga membuatku lebih percaya diri. Tiba-tiba saya menerima pemberitahuan. Yang dalam telah terbunuh. Saya sangat terkejut. Kekuatan Deep Diver dapat sebanding dengan monster roh tingkat 18. Ternyata bisa dibunuh. Saya segera berkomunikasi dengan Cthulhu. Mengambil catatan tentang Deep Diver yang dibunuh. Deep Diver ini sudah berlari sangat jauh. Berlari ke bagian terdalam dari alam rahasia. Di sana ada sekumpulan serigala raksasa hitam. Jumlahnya sekitar 3-50 ekor. Ketika Deep Diver melihat serigala raksasa juga menyadarinya. Puluhan serigala raksasa menyerang sekaligus. Nasib malang bagi pendalaman yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Langsung saja dibunuh. Aku juga mengenalinya. Ternyata ada begitu banyak serigala hitam. Serigala hitam sangat kuat. Jauh lebih besar dibandingkan serigala liar biasa. Kecepatan dan kekuatannya sangat mencolok. Yang terpenting adalah monster peliharaan yang hidup berkelompok.
Ini adalah mimpi buruk bagi sebagian besar tamu monster peliharaan pemula. Dengan jumlah seperti ini, siapapun pasti akan melarikan diri dengan ketakutan. Namun saya justru terlihat sangat penuh kemarahan. Berani-beraninya membunuh keluarga saya. Tidak memberi pelajaran pada makhluk-makhluk ini. Mengira Cthulhu tidak punya amarah. Saya membawa Cthulhu. Dengan aura yang menakutkan, saya menuju ke daerah serigala raksasa. Tidak lama kemudian, saya sampai di tujuan. Suara serigala yang melengking terdengar silih berganti. Kehadiran saya menarik perhatian kawanan serigala. Beberapa suara gerungan adalah peringatan. Banyak sekali serigala. Tidak tahu berapa banyak kekuatan roh yang bisa didapat jika semua dibunuh. Sudut bibirku membentuk lengkungan jahat. Segera setelah itu, kabut Cthulhu mulai meluas perlahan. Auman serigala tiba-tiba menjadi sangat pendek. Mereka seolah merasakan bahaya. Ternyata mereka mulai berbulu berdiri. Melepaskan kegilaan kelompok. Atas perintahku, Cthulhu segera bergerak. Suara bergetar menyebar ke sekeliling. Segera setelah itu adalah gelombang mental yang aneh dan berbahaya. Langsung menutupi sekumpulan serigala hitam. Serigala hitam langsung terganggu oleh kegilaan kelompok. Mereka sampai mulai mengeluarkan berbagai suara aneh. Melakukan berbagai macam gerakan aneh. Segera setelah itu, banyak serigala besar mulai saling menyerang. Di tengah pembantaian satu sama lain, sekor-sekor serigala hitam besar dibunuh. Cahaya kekuatan roh terus mengalir ke dalam tubuh Cthulhu. Sekitar setengah jam kemudian, dengan kematian serigala hitam besar yang terakhir, akhirnya, saya menunjukkan senyum puas. Saya telah menyaksikan pertunjukan yang bagus. Sayangnya, tidak sebaik pertunjukan Yao Yan Cheng. Serigala hitam besar yang mati tidak meninggalkan mayat. Semuanya telah dipersembahkan. Aku juga tidak peduli. Dengan Cthulhu, saya melanjutkan perjalanan pembantaian. Saat ini, di luar, terus-menerus ada orang yang ditransfer dari alam rahasia awal. Setiap peserta ujian baru keluar. Seorang guru akan maju untuk memindai ruang kendali binatang buasnya. Untuk memastikan apakah monster peliharaan telah memasuki fase pertumbuhan. Sebagian besar peserta ujian lulus evaluasi. Dapat berpartisipasi dalam ujian monster peliharaan berikutnya. Sebagian kecil yang tidak lulus tampak sangat sedih. Tiba-tiba, suara teriakan panjang menggema di sekeliling. Lu Jinghong menginjak Dewa Phoenix Emas. Terbang keluar dari alam rahasia. Mendarat di area sekolah menengah King Yue. Kehadirannya segera menarik perhatian banyak orang. Itulah Lu Jinghong dari sekolah menengah King Yue. Dikatakan bahwa dia telah membangkitkan bakat monster peliharaan tingkat SSS. Sekolah menengah King Yue benar-benar beruntung. Kepala sekolah King Yue, Zhao Deli, mendengarkan pembicaraan orang-orang. Senyum di wajahnya tidak pernah berhenti. Di sampingnya ada beberapa kepala sekolah dari sekolah-sekolah sekitar. Ini benar-benar aneh. Saya jelas tidak melakukan promosi. Bagaimana semua orang tahu tentang sekolah menengah King Yue saya? Dapatkan monster peliharaan yang memiliki bakat monster peliharaan tingkat SSS? Melihat ekspresi puas Zhao Deli ini, beberapa kepala sekolah sangat kesal. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Petugas pengelola alam rahasia di sampingnya mendekat dan berkata, "Siswa, silakan datang ke sini untuk mendaftar." Lu Jinghong mengangguk. Kemudian dia pergi untuk mendaftar. Beberapa kepala sekolah itu juga mendekat di belakangnya. Dalam ujian kali ini, tanda teleportasi di tangan peserta ujian akan mencatat jumlah monster yang dibunuh oleh setiap peserta. Skor ujian simulasi akan dihitung berdasarkan ini. Saat itu, Lu Jinghong sudah selesai mendaftar. Jumlah monster yang dia bunuh juga diumumkan. 589 ekor. Melihat catatan itu, beberapa kepala sekolah langsung terbelalak. Terutama kepala sekolah Wu. Dia baru saja membanggakan seberapa hebat siswanya. Dan seberapa tinggi rekor yang telah mereka ciptakan. Namun, hasilnya langsung memukul wajahnya mundur. Ini tidak ilmiah. Bagaimana bisa sebanyak itu? Kepala sekolah Wu terkejut dan gagap. Lihat, aku bilang murid-muridku hebat. Kau masih tidak percaya? Sekarang kau tahu, kan? Zhao Delin merasa sangat senang. Tunggu, ayahku baru saja melahirkan, aku pergi dulu. Ibu babi di rumahku melahirkan hari ini. Aku harus kembali untuk merawatnya. Menghadapi situasi seperti ini, beberapa kepala sekolah tidak bisa berdiri lagi. Dan semua menggunakan berbagai alasan untuk kabur. Setelah mereka pergi, Zhao Deli segera berlari ke sisi Lu Jinghong. Apakah ada yang bisa saya bantu? Teman sekelas Lu? Meskipun telah mengatakan kepada kepala sekolah untuk tidak berpikir dua kali. Lu Jinghong berpikir sejenak lalu berkata, "Kepala sekolah, apakah ada sekolah lain di Yuelin City? Apakah ada orang bernama Baba?" Nama? Baba, sangat aneh. Saya belum pernah mendengar nama itu. Dan saya yakin tidak ada sekolah lain dengan nama itu. Lu Jinghong sedikit mengernyitkan alisnya. Bagaimana mungkin tidak ada? Alam rahasia awal hanya ada di Yuelin City. Hanya beberapa siswa dari sekolah menengah yang dapat masuk. Baba pasti bukan seorang pendatang. Melihat Lu Jinghong mengernyitkan alisnya, Zhao Deli terlihat sedikit bingung. Teman sekelas Lu,
Mengapa kamu bertanya tentang hal ini? Lu Jinghong menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Hal yang ditindas tanpa ampun oleh Baba. Lu Jinghong tidak ingin orang lain tahu. Ini adalah kebanggaannya. Melihat itu, Zhao Deli tidak mengatakan apa-apa lagi. Pelan-pelan mulai banyak siswa yang keluar. Sebagian besar orang sudah pergi. Namun, Lu Jinghong belum pergi. Dia berniat menunggu di sini. Melihat apakah dia bisa menunggu Bapak. Lin Jiang dari sekolah menengah King Yue. Jumlah pembunuhan roh hewan adalah 236. Suara itu menarik perhatian orang-orang. Itu adalah Lin Jiang, salah satu dari 4 jenius sekolah menengah King Yue. Dia benar-benar tidak mengecewakan setelah membunuh lebih dari 200 roh hewan. Mendengar perbincangan orang-orang, Lin Jiang sangat senang sampai melangkah dengan penuh semangat. Dia segera kembali ke area sekolah untuk bertemu kepala sekolah. Zhao Zongfen berkata dengan tenang. Bagus sekali, tetapi perlu didorong lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan Lu Jinghong, Zhao Zongfen hanya memberikan dorongan umum kepada Lin Jiang. Saat itu, langit sudah mulai senja. Jarak waktu sampai alam rahasia pertama ditutup. Masih tersisa setengah jam terakhir. Orang yang keluar semakin sedikit. Kepala sekolah itu, siswa Lu. Apakah kalian melihat limuran? Jiang Yuro berlari dengan cepat mendekat. Zhao Delei segera berkata, Guru Jiang, kenapa Anda begitu terburu-buru? Jiang Yuro berkata dengan suara rendah. Limoran sudah berada di alam rahasia selama 2 hari. Talenta dia juga sangat buruk. Dia belum juga keluar, saya sedikit khawatir. Mendengar ini, Zhao Delei mengernyitkan dahi. Sebenarnya, dia juga sangat peduli pada Limoran. Tapi siapa yang tahu, takdir mempermainkan orang. Saya bahkan terbangun dengan talenta level F. Dengar-dengar, Guru Jiang dan Limoran memiliki hubungan yang sangat baik. Dia bahkan bisa menjadi wali Limoran. Kekhawatirannya memang wajar. Lu Jinghong berkata, saya pernah melihatnya di kedalaman alam rahasia. Saat itu, dia masih hidup. Sekarang saya tidak tahu. Setelah mengucapkan itu, wajah Jiang Yuro tiba-tiba pucat. Apa yang kamu katakan? Kedalaman alam rahasia. Bahkan Zhao Delei pun terkejut. Seorang pengendali monster dengan talenta level F. Apa yang dia lakukan di kedalaman alam rahasia? Mencari mati. Saat ini, jarak ke penutupan awal alam rahasia. Hanya tersisa 3 menit terakhir. Zhao Delei berkata dengan suara rendah. Guru Jiang, alam rahasia akan segera ditutup. Jika Limoran belum keluar. Itu khawatir. Kata-katanya tidak selesai. Tapi maksudnya sudah sangat jelas. Limoran mungkin telah mati di dalam sana. Wajah Jiang Yuro semakin pucat. Bahkan terasa sesak nafas. Lu Jinghong juga mengernyitkan dahi. Mantan jenius itu. Jangan-jangan benar-benar mati di alam rahasia awal. Waktu habis, alam rahasia ditutup. Dengan suara petugas yang terdengar. Alam rahasia awal pun ditutup. Di saat-saat terakhir ini, sosok melangkah keluar dari alam rahasia. Jiang Yuro segera berlari mendekat. Menggenggam tanganku dengan wajah penuh ketakutan. Bagus sekali, Moran. Kamu keluar. Sudah lama tidak keluar, saya bahkan mengira kamu. Dia menggigit bibirnya, matanya merah. Melihat tampangnya, saya langsung merasa sakit hati. Maaf, Kakak Ro. Membuatmu khawatir. Tidak apa-apa selagi kamu baik-baik saja. Jiang Yuro menghela napas lega. Dia benar-benar sangat khawatir. Semua orang hampir pingsan. Untungnya aku sudah keluar. Lu Jinghong melirikku. Tatapannya menunjukkan beberapa kebingungan. Aku bisa keluar dengan baik-baik saja. Ini benar-benar di luar dugaan dia. Yang hanya membuatnya bingung adalah, masih belum melihat Bapak muncul. Kepala sekolah Zhao Deli datang dan berkata, teman-teman, karena kamu sudah keluar, mari kita daftar nilai. Aku mengangguk dan segera berjalan menuju petugas. Tidak lama kemudian nilainya diumumkan. Jumlah pembunuhan monster roh adalah 1368. Ketika nilai ini diumumkan, seluruh tempat terdiam. Zhao Deli berkata dengan tidak percaya. Kalian tidak salah menghitung, kan? Petugas dengan tegas berkata, tanda formasi kami telah diberi penguatan khusus. Tidak mungkin salah menghitung. Faktanya, dia juga terkejut saat melihat nilainya. Aku bahkan memeriksa beberapa kali. Tapi tidak peduli berapa kali diperiksa. Aku sudah memastikan tidak ada kesalahan statistik. Ini tidak mungkin. Lu Jinghong berteriak. Kamu seorang monster peliharaan dengan bakat tingkat F. Bagaimana mungkin bisa membunuh begitu banyak monster roh? Saya melirik Lu Jinghong. Meskipun selama 3 tahun ini kamu selalu tidak puas denganku. Tapi kamu masih bisa mengumpulkan keberanian untuk mengejar. Sekarang bahkan tidak bisa menerima nilainya? Lu Jinghong melotot. Saat itu, dia seolah-olah melihat kembali. Jinius yang selalu mengalahkan dirinya selama 3 tahun ini. Zhao Delin juga sangat terkejut. Teman sekelas, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Seorang monster peliharaan dengan bakat tingkat C. Tidak mungkin memiliki prestasi seperti ini. Bahkan Jiang Yuro juga terkejut dan senang. Mengenai ini, aku sudah siap dengan alasan.
Meskipun tidak mungkin menyembunyikan selamanya. Tetapi aku tidak bisa mengungkapkan tentang garis keturunan zaman dulu. Kepala sekolah, bagaimana kamu tahu? Saya hanya terbangun dengan bakat tingkat F. Apa artinya? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki bakat ganda? Aku mengangguk. Bukan hanya bakat ganda, tapi juga bakat rantai. Bakat kedua saya menggabungkan bakat pertama. Dapat menghasilkan kekuatan yang jauh melebihi bakat tingkat SSS. Mendengar ini, Zhao Delai tidak bisa menahan tawa. Semoga Tuhan melindungi sekolah tinggi Qingyue saya. Bakat rantai. Ini adalah bakat yang bahkan lebih luar biasa daripada bakat ganda. Bakat ganda paling banyak bisa menghasilkan efek 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi efek yang dihasilkan oleh bakat rantai adalah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Sejak awal sejarah, siapapun yang memiliki bakat rantai selalu menjadi keberadaan yang menggemparkan sejarah. Jiang Yurou juga terlihat sangat terkejut. Moran, kamu benar-benar terbangun dengan bakat rantai. Saya mengangguk sedikit. Tentu saja. Jika tidak, bagaimana saya bisa mendapatkan hasil yang begitu baik? Zhao Delai segera mendekat untuk bersikap ramah. Apakah ada yang perlu dibantu oleh kepala sekolah? Ngomong-ngomong, Guru Jiang, Anda berkontribusi besar dalam mendidik murid seperti saya. Kuota guru unggul tahun ini sudah ditetapkan untuk Anda. Kinerja bonus langsung 2 kali lipat. Dan untuk beasiswa bantuan tahun ini, untuk murid-murid, kepala sekolah akan mengatur semuanya untuk Anda. Dia tahu bahwa hubungan Jiang Yurou dan saya sangat baik. Oleh karena itu, dia langsung bertindak seperti ini. Jiang Yurou terus-menerus mengucapkan terima kasih. Saya tentu tidak akan menolak semua pujian ini. Gaji Jiang Yurou sebenarnya tidak tinggi. Dia bahkan berhutang sewa untuk saya. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan kepala sekolah, saya langsung berkata, "Baiklah, kepala sekolah, saya harus pulang." Zhao Delai segera mengangguk. "Cepatlah pulang." "Oh, ngomong-ngomong, teman sekelas Moran, jangan lupa ujian masuk universitas besok. Jika perlu, kepala sekolah bisa menjemputmu secara langsung." Saya merasa agak bingung. Kepala sekolah ini sangat pandai dalam bersosialisasi. Saya segera menolak. "Tidak perlu, Kakak Ro akan memanggil saya. Saya tidak ingin tinggal di sini terlalu lama." Langsung berpamitan kepada kepala sekolah. Sambil memanggil Jiang Yurou untuk bersiap pergi. Saat itu, Lu Jinghong tiba-tiba menghalangi di depan saya. Menggigit bibirnya. Di wajahnya tampak sedikit merasa tidak adil. "Apakah kamu yang disebut dengan Baba?" Aku dengan jelas menunjukkan penghinaan. "Apa itu, Baba?" "Nama yang berantakan." "Saya tidak tahu. Namun jika kamu memanggil saya ayah, aku mungkin akan menjawabmu dengan satu suara." Lu Jinghong segera marah. Sejak kecil hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini padanya. Dia menggigit gigi dan berkata, "Kamu masih belum mengakui orang yang menyelamatkanku di dalam alam rahasia. Selain kamu, siapa lagi?" Saya tetap menggelengkan kepala. "Saya tidak ingat telah bertemu dengan Lu, sang putri sekolah. Kamu tidak ingin mengatakan bahwa saya berhayal, kan? Kakak Ruo, mari kita pergi." Dia langsung menarik Jiang Yurou pergi. Melihat sosok saya yang semakin menjauh, Lu Jinghong semakin terlihat akrab. Semakin melihat semakin marah. Begitu mengingat nama Bapak, Lu Jinghong tiba-tiba merasakan seperti sedang dijadikan bahan lelucon. Rasa tidak adil di hatinya semakin dalam. Namun, segera berubah menjadi ketidakpuasan. "Tidak berani mengakui, kan? Ketika aku mengungkap dirimu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menyembunyikannya. Pada saat itu, aku pasti akan mengalahkanmu." Dengan langkah berat, Lu Jinghong juga pergi. Zhao Deli dengan penuh minat melihat adegan ini. Menjadi muda itu memang menyenangkan. Sambil berbicara, dia juga akan pergi. Namun tiba-tiba dia bertabrakan dengan seseorang. Zhao Deli merasa sakit dan mengeluh. Siapa pemuda ini yang begitu tidak tahu diri? Tidak tahu menghormati orang tua dan menyayangi anak muda? Kenapa menghalangi jalan orang tua? Saat ini, seorang pria parubaya berpakaian jubah hitam muncul di depan. Dengan sikap yang anggun dan wajah penuh kemarahan. Orang yang datang adalah Yo Wenliang, bos di balik grup Yo. Zhao Delai langsung mengenali. "Bukankah ini bos Yo? Kenapa kamu datang?" Kepala sekolah Zhao. "Kenapa putraku, Yan Cheng, belum keluar sampai sekarang?" Mendengar pertanyaan Yo Wenliang, Zhao Delai merasa ada yang tidak beres di dalam hatinya. Yo Yan Cheng tidak keluar. Bagaimana bisa ini terjadi? Alam rahasia awal sudah ditutup. Semua orang yang seharusnya keluar sudah keluar. Zhao Delai mengingat dengan cermat. Dia memang tidak melihat sosok Yo Yan Cheng. Yo Wenliang melihat penampilan Zhao Delai seperti ini. Wajahnya penuh dengan embun beku. "Kepala sekolah Zhao, saya menitipkan putra saya di sekolah Anda. Juga menginvestasikan sejumlah besar dana. Begini cara kamu membalas budi saya?" Zhao Delai segera menjelaskan. "Bos Yo, silakan tenang sejenak. Pasti ada masalah teknis. Mungkin Yo Yan Cheng terjebak di alam rahasia karena kecelakaan.
Saya segera akan menghubungi kantor wali kota, membuka kembali alam rahasia dan mengirim orang untuk mencarinya. Yo Wenliang berkata dengan dingin. Kepala sekolah Zhao, sebaiknya kamu sebelum besok, bawa kembali putraku, Yan Cheng, dengan selamat. Jika dia membuat kesalahan apapun, semua investasi di sekolah menengah King Yue milikmu jangan berharap lagi. Zhao Deli dengan cepat setuju. Kemudian dia bergegas pergi ke gedung wali kota. Waktu berganti ke hari berikutnya. Orang-orang di sekolah menengah King Yue sudah berkumpul di alun-alun. Hari ini adalah hari ujian monster peliharaan. Menentukan nasib banyak pemula master monster. Orang-orang sudah tidak sabar dan sangat menantikan. Biasanya, kepala sekolah Zhao Deli pasti akan tampil untuk berpidato. Tapi anehnya, dia tidak muncul hari ini. Kepala pengajaran muncul di depan orang-orang. Kepala sekolah semua tidak dapat hadir karena ada urusan. Sekarang masih di gedung wali kota. Ujian hari ini akan saya pimpin menuju tempat ujian. Bus-bus sudah siap menunggu. Di bawah pimpinan kepala pengajaran. Orang-orang naik ke bus sesuai urutan kelas. Di dalam bus, orang-orang berdiskusi satu sama lain. Ada juga yang membahas tentang kepala sekolah. Kepala sekolah kemana dia pergi. Pada hari ujian tinggi, dia bahkan tidak datang. Mungkin dia pergi untuk perjodohan. Sudahlah, dia sudah tua. Masih bisa bertahan? Pertukaran ini hanya bertahan sebentar. Sekitar 10 menit kemudian, orang-orang pun tiba di lokasi ujian tinggi. Suara tiba-tiba terdengar dari langit. Para peserta ujian. Saya adalah pengawas ujian kali ini, Yao Zheng. Selanjutnya saya akan mengumumkan aturan ujian ini. Semua orang dilarang bersuara. Jika tidak, akan dibatalkan kelayakan ujian. Baru saja dia selesai berbicara, sudah ada yang tidak puas. Bagaimana bisa ada aturan seperti itu jika dilarang bersuara? Akibatnya, dia baru saja menyelesaikan ucapannya. Sebuah tiang batu memancarkan cahaya ke arahnya. Segera diikuti dengan keputusan yang dingin. Peserta ujian tersebut melanggar peraturan, maka akan dibatalkan kelayakan ujian tingginya. Kemudian ia pun dikirim keluar dari lokasi ujian. Melihat adegan ini, orang-orang sangat terkejut. Beberapa orang bahkan menutup mulut mereka erat-erat. Takut jika tidak sengaja melanggar peraturan. Kemudian Yao Zheng melanjutkan untuk mengumumkan aturan ujian tinggi. Ujian nasional kali ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, tahap pengujian kemampuan menyeluruh. Termasuk tingkat kekuatan garis keturunan monster peliharaan dalam pertarungan. Dan 10 jenis pengujian lainnya termasuk tingkat teori. Tahap kedua pengujian praktis. Peserta ujian akan secara acak dipindahkan ke area liar. Untuk melakukan survival di alam liar selama 3 hari. Tahap ketiga, tahap menara ujian. Semua peserta ujian akan memasuki menara ujian untuk berpartisipasi dalam ujian. Penilaian akan dilakukan berdasarkan kinerja. Setelah ketiga tahap selesai, total skor ujian peserta akan dihitung untuk peringkat. Untuk menentukan juara provinsi tahun ini. Selanjutnya, mohon semua peserta ujian berbaris untuk memasuki kolom cahaya. Untuk mengikuti ujian besar kali ini, orang-orang segera mengantri dengan panjang. Dan satu persatu memasuki kolom cahaya. Segera, saya juga masuk ke dalamnya. Di dalam kolom cahaya adalah ruang yang sangat khusus. Dalam ruang tersebut hanya ada saya. Di sekelilingnya sangat tenang. Seketika cahaya memindai ruang. Informasi saya muncul di depan mata. Peserta ujian Limoran. Nomor ujian 021601. Bakat monster peliharaan tingkat misterius. Mendaftar monster peliharaan Cthulhu. Di loteng luar ruang ujian. Seorang pria tua berpakaian putih terus mengamati ke bawah. Dia sedang memeriksa keadaan para peserta ujian. Dia adalah pengawas utama ujian kali ini, Yao Zheng. Cahaya berkilauan sesekali muncul. Beberapa pria parubaya muncul di belakang pria tua itu. Mereka juga merupakan pengawas ujian kali ini. Bertugas membantu Yao Zheng. Guru Yao. Semua siswa sudah memasuki ruang ujian. Salah satu pengawas berkata. Yao Zheng mengangguk. Segala informasi muncul di depan para pengawas. Di antara semua itu, informasiku jelas muncul di bagian atas. Ini adalah peringkat pertama ujian simulasi tahun ini. Mengapa dia memiliki bakat tingkat F? Mendengar kata-kata kepala sekolahnya. Peserta ujian ini tampaknya telah membangkitkan bakat rantai. Benarkah itu bakat rantai? Sangat luar biasa. Kota Yulin akan melahirkan satu jenius luar biasa lagi tahun ini. Monster peliharaannya agak aneh. Kenapa saya tidak pernah mendengar tentangnya? Mungkin ini ada hubungannya dengan bakat rantainya. Saya mendengar bakat rantainya memungkinkan monster peliharaannya bermutasi. Beberapa penguji setelah berdiskusi sangat tertarik padaku. Yao Zheng mulai berbicara. Baiklah, mari kita lakukan tes kekuatan roh terlebih dahulu. Lihat berapa indeks kekuatan rohnya. Segera perintah untuk tes pun diberikan. Sebuah batu ujian muncul di ruang ujian. Semua peserta ujian mulai melakukan tes. Indeks kekuatan roh setiap peserta ujian muncul di depan para penguji. Secara umum, ketika monster peliharaan mencapai fase pertumbuhan, indeks kekuatan roh seorang monster peliharaan biasanya melebihi 1000.
Jika tidak melebihi, itu berarti bakat yang sangat buruk atau kualitas monster peliharaan yang terlalu rendah. Penilaian akan dianggap tidak lulus. Saat itu, Lu Jinghong sangat percaya diri. Menempatkan tangannya di atas batu ujian. Peserta ujian Lu Jinghong tingkat bakat SSS. Indeks kekuatan roh 4216. Indeks kekuatan roh ternyata mencapai lebih dari 4000. Data ini pasti sudah memecahkan rekor tertinggi selama bertahun-tahun. Beberapa penguji terpesona. Namun tepat pada saat itu, sebuah catatan membuat mereka terbelalak. Peserta ujian Li Moran tingkat bakat F. Indeks kekuatan roh 12.678. 12.000. Indeks kekuatan roh ini membuat beberapa penguji sama sekali tidak percaya. Harus diketahui bahwa indeks kekuatan roh di atas 10.000. Ini adalah indeks yang hanya dimiliki oleh monster peliharaan di fase matang. Ini tidak mungkin, kan? Indeks kekuatan roh lebih dari 10.000. Dalam sejarah, ini tidak pernah terjadi. Apakah mungkin batu uji rusak? Yao Zheng mengernyitkan dahi dan segera memeriksa. Tidak lama kemudian, dia pun menghela napas lega. Memang rusak. Ganti batu uji dan biarkan dia diuji lagi. Mendengar ini, ekspresi beberapa penguji juga jauh lebih rileks. Ini baru benar. Bagaimana mungkin ada indeks kekuatan roh setinggi ini? Ternyata batu uji memang rusak. Saya baru saja menyelesaikan tes. Tidak lama kemudian, saya menerima permintaan untuk diuji lagi. Saya terlihat bingung dan hanya bisa menguji sekali lagi. Peserta ujian Li Moran, tingkat bakat F. Indeks kekuatan roh 18.762. 18.000? Ini tidak ilmiah. Melihat nilai ini, beberapa penguji tidak bisa tenang. Menatap hasil ujian saya. Yao Zheng sekali lagi memeriksa batu uji. Tapi hasil pemeriksaan semuanya baik-baik saja. Batu prasasti tidak rusak. Hasil tes itu nyata. Bagaimana dia bisa melakukannya? Beberapa penguji melihat Yao Zheng. Apa yang harus kita lakukan, Guru Yao? Yao Zheng menjawab dengan putus asa. Ujian ini dihitung sebagai nilai penuh untuknya. Pertama-tama catat, kemudian lanjutkan dengan ujian berikutnya. Beberapa orang yang mendengar itu hanya bisa melakukannya. Kemudian diumumkan untuk melanjutkan ujian berikutnya. Sekarang kita akan melakukan tes garis keturunan monster peliharaan. Silakan semua peserta ujian memanggil monster peliharaan Anda. Instruksi ujian telah dikeluarkan. Para peserta ujian segera memanggil monster peliharaan mereka. Saya juga telah memanggil Cthulhu. Sebuah cahaya pemindaian jatuh pada Cthulhu. Nama monster peliharaan adalah Cthulhu. Tingkat garis keturunan mitos. Suara desahan kaget terdengar. Beberapa penguji terkejut lebih dari sebelumnya. Garis keturunan mitos, saya tidak salah lihat kan? Di seluruh negara, tidak lebih dari 100 ekor. Yao Zheng memiliki penglihatan yang tajam. Segera memperhatikan titik buta. Tidak meragukan garis keturunannya. Mungkin lebih dari sekadar mitos. Beberapa penguji saling memandang dan tidak bisa berbicara. Monster peliharaan dengan garis keturunan mitos. Tes saya tentu juga mendapatkan nilai sempurna. Yao Zheng menekan keterkejutannya dan melanjutkan berbicara. Mari lihat lagi peringkat kekuatannya. Segera, lebih banyak informasi tentang Cthulhu. Muncul di depan beberapa penguji. Peringkat kekuatan Cthulhu. Kekuatan SSS. Ketangkasan SSS. Mental melebihi batas dan tidak dapat terdeteksi. Keterampilan SSS. Peringkat komprehensif SSS. Benar-benar semuanya melampaui batas penilaian. Bahkan sifat mentalnya sudah melampaui batas yang dapat terdeteksi oleh ujian. Sehingga tidak dapat terdeteksi. Monster peliharaan ini ternyata begitu kuat. Monster peliharaannya sungguh sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Jika saya tahu apa yang mereka pikirkan, pasti akan mencemooh. Cthulhu adalah dewa. Pikiran tentu saja tidak memiliki batas. Dan Cthulhu masih memiliki tubuh yang abadi. Tentu saja, fisik tidak memiliki batasan. Yao Zheng mengambil napas dalam beberapa detik. Dia baru keluar dari keterkejutannya. Mencatat hasil, dia mendapatkan nilai sempurna. Lalu melihat bagaimana kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, ruang ujian mengalami perubahan. Sebuah boneka tiang kayu muncul di depan semua peserta ujian. Silakan peserta ujian menggunakan monster peliharaan mereka. Gunakan serangan keterampilan terkuat pada tiang kayu. Cthulhu saya hanya memiliki 3 keterampilan. Yang terkuat adalah serangan tentakel. Jadi saya segera memerintahkan Cthulhu untuk menyerang. Hanya terdengar suara pecahan yang hancur. Cthulhu melilit tiang kayu dengan tentakelnya dan mengepalkannya dengan lembut. Tiang kayu itu pun hancur menjadi debu. Melihat ini, saya langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Kenapa bisa hancur? Tiang kayu ini terlalu rapuh, bukan? Namun, saya tidak tahu. Para pemuji di luar bahkan lebih terkejut daripada saya. Anak yang hebat. Tiang kayu ini bisa menahan serangan penuh dari monster peliharaan yang sudah dewasa. Ternyata dia berhasil memecahkannya. Peringkat kekuatan monster peliharaannya langsung melebihi batas. Sungguh seperti monster. Sebuah sesi pertukaran.
Nilai saya pun dicatat dan tetap penuh. Kemudian Yao Zheng melanjutkan untuk mengumumkan ujian berikutnya. Ada banyak item dalam tes kemampuan komprehensif. Tapi tanpa diragukan lagi, saya semua mendapatkan nilai penuh. Ruang ujian berubah lagi. Muncul monster roh yang tampak mengerikan. Harimau yang seluruh tubuhnya penuh dengan bilah tajam. Saya langsung mengenalinya. Ternyata itu adalah tempat berbahaya bilah tajam. Dengar-dengar, monster roh jenis ini minimal level 20. Memang sangat menghargai saya. Semua peserta ujian tidak terbatas pada cara tertentu. Silakan bertahan selama 3 menit di bawah serangan harimau bilah tajam. Baru bisa lulus. Mendengar ini, para peserta ujian segera bergerak. Tes ini adalah untuk menguji peserta ujian. Saat menghadapi krisis yang tidak dapat mereka kalahkan, bagaimana mereka akan mengatasinya? Saya juga langsung memulainya. Tentakel Cthulhu meledak layaknya petir. Seketika menembus harimau bilah tajam. Harimau bahkan belum sempat menyerang. Langsung saja dihancurkan oleh Cthulhu. Beberapa penguji tertegun melihat pemandangan ini. Dia bahkan berhasil membunuh harimau pembunuh mata pisau. Dia mendapatkan harimau pembunuh mata pisau yang dia alokasikan. Tingkatnya mencapai level 25. Bagaimana cara menghitung ini, Guru Yao? Yao Zheng berkata dengan putus asa. Beri dia nilai penuh. Saya rasa mereka ingin menguji kemampuan penanganan daruratnya. Itu sudah tidak mungkin. Penguji lainnya juga merasa putus asa melihat hal ini. Hanya bisa menangani ini dengan cara seperti ini. Selanjutnya adalah ujian terakhir. Ujian teorinya. Kan? Saya rasa dia mungkin bisa mendapatkan nilai penuh. Ada penguji yang tidak begitu percaya. Bagaimanapun, ujian teori memiliki tuntutan pengetahuan monster peliharaan yang sangat dalam untuk peserta ujian. Dalam keadaan normal, sulit bagi seseorang untuk mendapatkan nilai penuh. Yao Zheng menggelengkan kepala. Kalian tidak tahu. Siswa ini selama 3 tahun di SMA. Dia selalu menjadi yang pertama dalam ujian teori. Dan dia selalu mendapatkan nilai penuh. Beberapa penguji semakin terkejut. Di dalam hati, mereka semakin menghormatinya. Seorang peserta ujian dengan kekuatan yang begitu kuat. Dan dengan pengetahuan teori yang sangat kuat. Ini benar-benar jarang terjadi. Sepertinya tahun ini ada dia di Akademi Dijing. Hanya Akademi Dijing saja. Saya rasa dia bisa menjadi juara nasional tahun ini. Juara nasional. Ini perlu bersaing dengan juara dari provinsi lain. Tidak mudah, ya. Dengan cepat, tes kemampuan komprehensif segera berakhir. Ujian teori juga tidak sulit bagiku. Saya mengambil pena dan dengan cepat menuliskan jawabannya. Akhirnya, penilaian hasil langsung mendapatkan nilai penuh. Beberapa penguji melihat. Semuanya menghela napas. Tidak lama kemudian, Yao Zheng mengumumkan hasil ujian dan peringkat. Peringkat pertama Li Moran total 150 poin. Peringkat kedua Lu Jinghong total 148 poin. Di antara mereka, Lu Jinghong dan saya mencapai hasil yang sangat luar biasa. Dekat dengan nilai penuh. Lu Jinghong melihat hasil peringkat. Ada sedikit kejutan di matanya. Ternyata nilai penuh. Dia yang telah melalui ujian. Mengetahui betapa sulitnya mendapatkan nilai penuh. Dia bahkan tidak bisa. Tetapi saya berhasil. Memikirkan hal ini, Lu Jinghong semakin yakin. Orang yang saya temui hari itu pasti adalah kamu. Ujian praktek selanjutnya. Aku pasti akan mengeluarkan sisi lain dirimu. Lihat saja bagaimana kamu masih bisa bersembunyi. Suara Yao Zheng terdengar lagi. Ujian kemampuan komprehensif telah selesai. Silakan peserta ujian dengan nilai di bawah 120 untuk keluar secara tertib. Peserta ujian dengan nilai 120 ke atas harap segera berkumpul. Selanjutnya akan dilakukan ujian tahap kedua. Begitu suara itu berhenti, sejumlah besar peserta ujian segera bergegas. Mereka semua menghela napas tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Menunggu semua peserta ujian meninggalkan tempat. Hanya tersisa peserta ujian yang bisa tetap di tempat. Hanya tersisa bukan 3 orang. Tahun ini di Kota Lin ada sekitar 3.000 peserta ujian. Tahap pertama telah mengeliminasi 90 orang. Silakan semua peserta ujian berdiri di tengah lapangan. Mendengar ini, peserta ujian segera bergegas ke sana. Segera, cahaya dari portal teleportasi meledak. Seluruh bayangan peserta ujian menghilang dari tempat itu. Saat muncul kembali, saya sudah dipindahkan ke alam liar. Namun tidak ada seorang pun di sekeliling. Semua peserta ujian, perhatikan. Kalian sudah dipindahkan ke lokasi ujian di alam liar. Melakukan ujian bertahan hidup selama 3 hari. Setelah waktu berakhir, skor akan dihitung berdasarkan penampilan kalian. Tahap kedua ujian monster peliharaan pun dimulai. Lokasi ujian di alam terbuka sangat luas. Para siswa dipindahkan secara acak ke dalam arena ujian. Oleh karena itu, sebagian besar orang beraksi sendirian. Ini juga disengaja dalam ujian monster peliharaan. Jika diizinkan untuk berkelompok, akan mengakibatkan sulitnya menguji potensi maksimal seorang monster peliharaan. Saya mengamati lingkungan sekitar dan menemukan pemandangan yang indah. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suara raungan binatang memotong pikiran saya.
Saya berbalik dan menemukan seekor kadal raksasa yang panjangnya hampir 3 meter. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api hitam yang istimewa. Ternyata itu adalah kadal raksasa api sihir. Ini benar-benar langka. Kadal raksasa api sihir. Api di punggungnya dapat mencapai suhu lebih dari 1000 derajat. Peralatan berbahan besi biasa bahkan dapat meleleh. Umumnya, monster peliharaan sulit dihadapi oleh para pelatih. Bagaimanapun, suhunya terlalu tinggi. Aku berpikir bahwa Cthulhu seharusnya tidak akan terbakar oleh ini. Api dari naga api besar ini. Jika terbakar, bukankah itu akan menjadi gurita panggang? Ketika saya memikirkan ini, naga api besar itu mengeluarkan raungan. Segera menuju ke arah saya. Tanpa ragu, saya langsung memanggil Cthulhu. Melihat orang dalam bahaya, Cthulhu langsung melancarkan serangan. Tentakel besar itu segera melilit naga api besar. Saat itu, saya tiba-tiba melihat naga api besar. Api di punggungnya menjadi sangat ganas. Tentakel Cthulhu bahkan terbakar merah. Namun Cthulhu tidak merasakan sakit apapun. Terlihat ia menggunakan tentakelnya dengan kuat. Naga api besar itu segera dihancurkan. Setelah naga api besar itu mati, Cthulhu segera menarik kembali tentakelnya. Aku menghirup udara. Bau apa yang enak sekali. Aku langsung menatap tentakel Cthulhu yang sudah matang. Rasanya ingin meneteskan air liur. Namun segera aku mengusir pikiran itu. Astaga, ini adalah monster peliharaanku sendiri. Masih bisa jadi Cthulhu. Cthulhu menggerakkan tentakelnya. Seketika, sebuah kekuatan mengalir masuk. Tentakel yang matang itu segera pulih seperti semula. Untuk mendapatkan nilai tinggi di tahap ini, harus membunuh sebanyak mungkin monster roh. Cthulhu memanggil penyelam dalam. Tentu saja, aku tidak bodoh untuk membunuh sendiri. Setelah perintah diberikan, Cthulhu segera memanggil 10 penyelam dalam. Membiarkan penyelam itu membantu membunuh monster roh. Sementara aku mendirikan tenda di tempat itu. Menempatkan Cthulhu di luar tenda untuk menjaga pintu. Dia kemudian berlari ke dalam tenda. Menghamparkan tikar dingin, dia pun berbaring. Musim semi bukanlah waktu untuk belajar. Musim panas yang terik adalah waktu yang tepat untuk tidur. Ujian begitu melelahkan. Bagaimana bisa jika tidak tidur dengan baik untuk mengisi kembali tenaga? Dengan cepat, saya pun menutup mata. Dunia luar. Beberapa penguji sedang memeriksa keadaan di dalam ruang ujian. Tidak lama kemudian mereka melihat saya. Ini tidak pantas. Orang lain sedang berjuang keras dalam ujian. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak di sini? Salah satu penguji membuka matanya lebar-lebar. Seorang penguji yang lebih tua mencibir dan melotot. Bagaimana dia bisa tidur di usia seperti ini? Apakah dia tidak memiliki harapan sedikit pun? Apakah dia tidak peduli dengan nilainya? Yao Zheng, yang tajam, segera menemukan kejanggalan. Ini adalah monster peliharaannya. Dia bahkan bisa memanggil monster roh yang sangat kuat. Monster-monster roh ini berlari ke berbagai tempat di ruang ujian membunuh monster roh lainnya. Kepala-kepala itu juga dihitung untuknya. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, hanya mengandalkan panggilan itu saja. Saya khawatir dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Pada saat ini, para penguji lainnya juga menyadari. Penyusup sedang membantai di ruang ujian. Setelah Cthulhu memasuki fase pertumbuhan, penyusup setara dengan monster roh level 20-an. Ditempatkan di ruang ujian. Itu sama saja dengan membunuh dewa dan membunuh Buddha. Dan ketika aku sedang beristirahat, Cthulhu melepaskan awan hitam yang besar. Awan hitam ini membawa gangguan mental yang sangat kuat. Sehingga tidak ada monster roh yang berani mendekat. Seorang penguji berkata dengan penuh kebencian. Tidak, saya tidak bisa menahan ini lagi. Saya tidak bisa membiarkannya melalui ujian dengan begitu mudah. Dia harus merasakan bahaya. Bagaimana mungkin dia bisa hidup nyaman di usia yang begitu muda? Penguji lainnya juga setuju. Tepat sekali. Ketika kami ujian tinggi pada zaman kami, dihimpit oleh ujian ini hingga hampir mati. Dia berhak apa? Biarkan dia merasakan kesulitan kami di masa lalu. Dengan cara ini, dia akan memahami kesulitan kami. Selanjutnya, hakim bernama Li segera menggunakan wewenang hakimnya untuk melepaskan monster roh level 30 dan mengendalikan monster roh itu untuk menyerang arah saya. Yao Zheng melihatnya dan sedikit mengerutkan kening tapi tidak menghentikannya. Di dalam tenda, suara napasku semakin jelas. Jelas sekali sudah terjebak dalam tidur. Suara raungan harimau terdengar. Menarik perhatian Cthulhu. Seekor harimau yang berukuran raksasa. Harimau berwarna merah menyala itu dilemparkan di dekatku. Jelas sekali sudah lama kelaparan. Kini kedua matanya merah menyala. Saat itulah sifat buasnya muncul. Harimau seolah-olah mencium sesuatu. Segera berlari ke arah saya. Namun, saat ia baru saja mendekat, beberapa tentakel tiba-tiba muncul. Dengan cepat melilit harimau itu. Harimau ini dililit oleh tentakel dan diangkat ke udara. Sangat marah, terus mengaum dan berjuang. Cakar-cakarnya sangat kuat. Bahkan mampu merobek tentakel Cthulhu. Namun ini sama sekali tidak berarti bagi Cthulhu yang memiliki kemampuan abadi. Tidak ada artinya.
Bagian yang terluka pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Pada saat yang sama, tentakel terus mengencang. Harimau semakin berjuang dengan lebih keras. 7 tapi jelas bukan tandingan Cthulhu. Kali ini, Cthulhu tidak menghancurkan harimau secara langsung seperti sebelumnya, melainkan mengeluarkan cairan dari tentakelnya yang jatuh di atas tubuh harimau. Langsung mengeluarkan suara mendesis. Dan kemudian bahkan mengsi tubuh harimau. Pada detik berikutnya, tubuh harimau cepat mengering, berubah menjadi mayat kering. Cthulhu membunuh harimau darah merah tingkat 30. Mendapatkan 2360 poin kekuatan roh. Aku sedang tidur nyenyak. Tidak mengetahui prestasi Cthulhu. Hanya berbalik tubuh. Mengganti posisi tidur yang lebih nyaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Harimau darah merah tingkat 30. Ternyata langsung dibunuh. Monster peliharaannya terlalu berlebihan, kan? Pemuji bernama Lee mengernyitkan mata. Tingkat 30 adalah batas maksimal untuk melepaskan monster roh di arena ujian. Namun, monster roh yang sekuat ini bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 10 detik di depan Cthulhu. Pemuji lainnya juga terdiam. Mereka saling memandang. Waktu seolah tidak tahu harus berbuat apa. Pemuji bernama Lee jelas merasa tidak puas. Saya tidak percaya. Apa monster peliharaannya masih bisa tak tertandingi? Guru Yo, saya mengajukan permohonan untuk melepaskan gelombang monster kecil. Pemuji lainnya terkejut mendengar ini. Ini tidak perlu, kan? Guru Lee terlalu berlebihan. Gelombang monster kecil harus ditangani dengan hati-hati. Jika tidak hati-hati, bisa menyebabkan kematian peserta ujian. Meskipun dalam ujian monster peliharaan, tanggung jawab kematian ditanggung peserta. Namun, jika terlalu banyak peserta yang meninggal, pemuji juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Pemuji bernama Lee bersikeras. Bagaimanapun, harus membuat para peserta ujian merasakan tekanan. Guru Yo, kamu juga tidak ingin melihat dia. Hanya dengan tidur nyenyak bisa jadi juara provinsi, ya? Yao Zheng berpikir sejenak dan akhirnya setuju. Dia juga merasa aku perlu diasah. Begitu tidak teratur, sungguh tidak masuk akal. Setelah mendapatkan persetujuan dari Yao Zheng, pemuji bernama Li sangat senang. Dia segera mulai melepaskan monster peliharaan. Satu demi satu monster peliharaan dihadirkan di dekat tenda saya. Semua monster peliharaan ini memiliki tingkat minimal 25. Yang tertinggi bahkan ada yang 30. Jumlahnya tidak sedikit, total ada 134 yang dihadirkan. Mereka semua mengalir ke arahnya. Cthulhu masih menjaga di luar tenda saya. 100 monster peliharaan menyerang secara bersamaan. Suara itu sangat mengesankan. Namun Cthulhu memfilter semua suara ini untukku, agar mereka tidak mengganggu istirahat tuannya. Jadi ketika monster peliharaan ini datang, aku bahkan tidur lebih nyenyak. Beberapa penguji melihat ini dan berkata dengan dingin, ini tidak membangunkannya. Ini semakin membuktikan bahwa saya benar. Peserta ujian yang tidak peka seperti ini, jika tidak ada pelajaran yang cukup, masa depan pasti akan merugi. Semoga dia bisa memahami kesulitan kami. Kami melakukan ini demi kebaikannya. Gelombang monster kecil sudah mendekat. Cthulhu sudah siaga sejak lama. Mengulurkan tentakel-tentakel. Setiap tentakel membawa kekuatan yang besar. Seketika mematahkan setiap monster roh. Sementara itu, Cthulhu juga mengumpulkan banyak kekuatan roh. Dengan kekuatan Cthulhu, membunuh monster-monster roh ini sangat mudah. Namun, tentakelnya terbatas. Sementara jumlah monster roh yang datang terlalu banyak. Tidak bisa membunuh mereka semua sekaligus. Dalam sekejap banyak monster roh sudah siap menyerang tenda. Cthulhu melihat ini dan membuat penilaian. Tanpa perintah saya, Cthulhu melepaskan kegilaan massal. Banyak gangguan mental memancar dari tubuh Cthulhu. Seolah-olah ada banyak bisikan. Seolah-olah adalah bisikan yang ada di mana-mana. Binatang roh yang masih menyerang. Saat ini malah berhenti satu persatu. Masing-masing terjerumus dalam kegilaan dan tidak bisa mengontrol diri. Malah mulai berlari-lari dan melompat tanpa kendali. Monster roh yang berada dalam situasi serius. Bahkan berlutut kepada Cthulhu dengan sudut yang terdistorsi. Dari mulut monster roh ini mengeluarkan berbagai suara. Seolah-olah para pengikut fanatik sedang berdoa. Kegilaan ini tidak berlangsung lama. Di bawah pengaruh kegilaan massa, monster roh ini mulai saling membunuh. Mereka saling menghantam dan menggigit. Menyerang monster roh di sekitarnya. Hingga mereka sendiri mati. Sekitar setengah jam kemudian, gelombang monster kecil sudah tiba. Hanya tersisa satu monster roh terakhir. Dalam proses ini, saya tidak terpengaruh sama sekali. Namun karena Cthulhu tidak mengorbankan monster-monster ini, maka tempat ini pun menumpuk banyak mayat. Pada saat ini, beberapa penguji sudah tidak bisa berbicara. Yao Zheng menghela napas. Sudahlah, jangan ribut lagi. Tidurlah nyenyak saja. Dia memiliki kualifikasi ini. Dengan kekuatan monster di ruang ujian saat ini, tidak mungkin memberikan ancaman baginya. Cthulhu memang terlalu kuat. Para penguji saling pandang. Akhirnya, mereka dengan sulit menganggukkan kepala. Seorang penguji bertanya,
Bagaimana dengan monster-monster yang kami tempatkan? Yao Zheng menjawab. Semua dihitung sebagai nilainya. Dan karena ini adalah monster yang dipasang oleh penguji. Menurut aturan ujian, harus dihitung sebagai nilai ganda. Bahkan penguji bernama Li juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar menyerah. Sudahlah. Anak muda berbaring sedikit juga bukan perkara besar. Percayalah pada kebijaksanaan generasi mendatang. Namun, serangan monster ini juga tidak tanpa dampak. Beberapa peserta ujian yang PK sudah memperhatikan keanehan. Lu Jinghong sedang memimpin Dewa Phoenix ekor emas untuk membunuh monster. Tiba-tiba menyadari Xiao Jin bergetar seluruh tubuhnya. Terdapat perilaku yang sangat tidak biasa. Dia segera mendekat. Xiao Jin, ada apa denganmu? Dengan cepat dia menyadari. Itu dia. Dia pasti ada di dekat sini. Dalam benak Lu Jinghong muncul sosok Baba. Dia menggigit gigi dan merasa sangat tidak puas. Xiao Jin, semangatlah, jangan buat malu. Ayo kita pergi bersama dan menanggalkan topengnya. Sambil berbicara, dia segera membawa Dewa Phoenix ekor emas menuju ke arahku. Saat ini saya meregangkan tubuh. Akhirnya terbangun. Matahari di ufuk juga perlahan-lahan akan terbenam. Sudah sore ya, saatnya makan malam. Saya meminta Cthulhu untuk menghilangkan kabut hitam. Sedang berencana untuk berburu tiba-tiba terhenti. Di sekitar tenda penuh dengan darah. Masih banyak mayat monster roh. Saya membulatkan mata. Selama saya tidur, apa yang telah terjadi? Tapi ini juga menghemat waktu saya untuk berburu. Aku melihat ke kiri dan ke kanan. Memilih monster sentuh roh yang paling lezat. Lalu melemparkannya ke dalam ruang monster peliharaan. Saya duduk di atas Cthulhu. Tidak lama kemudian, saya menemukan tempat yang berharga. Saya mengeluarkan mayat monster roh dan mulai memprosesnya. Setelah dicuci bersih, saya segera menyalakan api dan mulai memanggang daging. Tidak lama kemudian, aroma daging panggang mulai tercium. Saya sendiri juga mulai makan dengan lahap. Sisi lain, Xiao Jin, bangkitlah. Melihat Dewa Phoenix emas bergetar lebih hebat. Lu Jinghong dengan putus asa. Hanya bisa menyimpannya dulu ke dalam ruang monster peliharaan. Bau darah yang sangat kuat. Lu Jinghong tiba-tiba terdiam. Dia terkejut oleh pemandangan di depannya. Semuanya adalah tumpukan mayat monster roh setinggi gunung. Dia belum pernah melihat pemandangan ini. Seketika otaknya kosong. Saat itu juga, beberapa suara teriakan tajam terdengar. Membuat Lu Jinghong langsung tersadar. Beberapa burung nasar sedang berputar di udara. Itu adalah burung nasa sayap kegelapan. Pasti tertarik oleh darah di sini. Beberapa burung nasa sayap kegelapan segera terjun. Menyantap dengan lahap di lautan darah pegunungan ini. Mereka sama sekali tidak menghiraukan Lu Jinghong. Xiao Jin sekarang dalam keadaan tidak baik. Jika terjadi pertempuran, saya akan sangat berbahaya. Lebih baik segera pergi. Memikirkan hal ini, Lu Jinghong segera meninggalkan tempat itu. Lu Jinghong berlari sambil berpikir. Hewan roh ini jelas semuanya telah dibunuh. Dan hanya ada satu orang yang bisa membunuh begitu banyak hewan roh sekaligus. Dalam pemahaman Lu Jinghong, hanya ada satu orang. Itu adalah kamu, kan? Baba. Sementara itu, setelah kenyang, saya akan mendirikan tenda lagi. Saat ini langit sudah perlahan gelap. Saya berbaring di atas rumput, melihat bulan putih di langit. Sungguh, tapi mengapa bulan ini semakin panjang? Ini jelas bukan bulan. Jelas-jelas ini adalah sepasang kaki panjang. Saya terbangun dan langsung duduk. Seorang gadis yang mengenakan gaun merah mendekat ke hadapan saya. Garis paha gadis itu sangat halus. Semakin terlihat, semakin membuat ingin menyentuh. Namun ekspresi gadis itu terlihat tidak baik. Dada gadis itu terus bergerak naik turun karena napasnya yang cepat. Saya memberi salam. Kita bertemu lagi, Lu Daxiahua. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Saya sudah tahu itu kamu. Dia berteriak dengan marah. Masih mengatakan bahwa orang yang itu bukan kamu. Lalu apa yang terjadi dengan monster peliharaan ini? Cthulhu menggelengkan tentakelnya. Menunjukkan ekspresi putus asa. Kepala cumi, tubuh manusia, sayap kelelawar. Seluruh tubuhnya masih dilapisi kabut hitam. Semua cocok. Saya berbicara dengan serius. Bagaimana bisa? Mungkin yang Anda lihat hanyalah dua orang yang mirip. Kalau tidak, panggil saya Papa. Saya akan memberitahu kamu kebenarannya. Lu Jinghong tampak marah. Untuk sesaat dia bahkan tidak bisa berkata-kata. Melihat Lu Jinghong yang hampir menangis karena panik, saya segera berkata, baiklah, orang itu adalah saya. Saya mengaku, baiklah, ayo, jangan marah. Bagaimana kalau kita makan sedikit barbecue? Sambil berbicara, saya cepat-cepat mengeluarkan daging panggang yang belum habis. Anda memang cerdas. Lu Jinghong meraih daging panggang dengan cepat. Dia tidak peduli dengan citra seorang wanita baik. Dia langsung melahapnya dengan lahap. Ngomong-ngomong, dia juga sudah sehari belum makan. Dia juga sangat lapar. Saya melihat cara dia makan, itu cukup imut. Jangan lihat wajah dingin gadis ini sehari-hari.
Sebenarnya inilah wajah aslinya. Selama 3 tahun di SMA, selain saya, diperkirakan tidak ada yang bisa melihat dirinya seperti ini. Merasakan tatapanku. Lu Jinghong melotot padaku. Seolah-olah itu adalah peringatan tanpa suara agar aku tidak melihat. Tapi aku tidak goyah dan tetap menatapnya. Melihat ini, Lu Jinghong menundukkan kepala dan tidak lagi peduli. Hanya saja ia terus-menerus makan. Setelah kenyang, barulah ia mulai bertanya. Monster peliharaanmu sebenarnya apa? Kenapa Xiao Jinku sampai ketakutan dan tidak berani keluar? Aku berkata dengan wajah tulus. Pasti karena aku terlalu tampan. Xiao Jinmu pasti malu bertemu denganku. Merasa rendah diri dan tidak mau keluar untuk menemuiku. Alis Lu Jinghong terangkat. Jadilah serius sedikit. Dan Ibu Xiao Jin. Aku tidak bisa menahan tawa. Baiklah, saya sudah bilang. Monster peliharaanku memiliki satu keterampilan yang dapat memancarkan gangguan mental yang sangat kuat. Gangguan mental ini bisa membuat monster roh menjadi gila. Dan binatang roh biasa. Menatap monster peliharaanku terlalu lama. Ini juga akan menjadi gila. Mendengar ini, Lu Jinghong baru mengerti. Dia mengatupkan bibirnya, tetap merasa sedikit tidak puas. Dia masih ingin melampaui saya. Tapi sekarang, monster peliharaannya bahkan tidak berani muncul. Apalagi untuk melampaui. Melihat dia tidak berbicara, saya menggoda. Ada apa? Lu si bunga sekolah? Apakah suasana hatimu buruk? Lu Jinghong berkata pelan. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu hari itu? Aku hanya tersenyum. Tidak ada alasan. Hanya merasa menarik saja. Lu Jinghong merasa itu seharusnya bukan alasan itu. Tapi jika saya tidak memberitahu, dia mungkin tidak bisa bertanya. Tapi apapun yang terjadi, akhirnya terungkap wajah asliku. Di dalam hati Lu Jinghong. Ini bisa dianggap sebagai kemenangannya atas saya. Saya melihat dia bahkan tidak memanggil monster peliharaannya dan bertanya. Kamu sudah datang sejauh ini. Di mana Dewa Phoenix sayap emas milikmu? Kenapa tidak dipanggil? Begitu dikatakan, Lu Jinghong semakin marah. Bukankah itu karena takut pada monster peliharaanmu? Sejujurnya, Lu Jinghong juga sangat bingung. Jelas sekali bahwa Xiao Jin bisa menghadapi monster peliharaan dengan garis keturunan lebih tinggi. Dia bisa berani menghadapi mereka. Namun, ketika menghadapi monster peliharaanku, dia begitu takut. Dengan pasrah, aku tersenyum dan menyerah. Baiklah, itu salahku, kan? Saat itu, terdengar suara teriakan. Beberapa bayangan melintas di langit. Mereka melintas cepat di atas kita dan terbang jauh. Arah terbang mereka adalah tempat perkemahan sebelumnya. Aku menengadah dan sangat terkejut. Ternyata ada banyak lagi burung pipit mata iblis. Lu Jinghong tiba-tiba teringat. Dia langsung menatap mataku dan bertanya. Ini adalah burung pipit mata iblis yang kutemui sebelumnya. Apa tumpukan mayat monster roh di sana adalah ulahmu? Aku mengangkat tangan dengan nada tidak bersalah. Sambil menunjuk ke arah Ctulhu. Bukan aku, tapi dia yang melakukannya. Pandangan Lu Jinghong mengamati Ctulhu. Hanya dengan melihat beberapa kali, saya sudah merasa pusing. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan memalingkan kepala. Baru kemudian merasa sedikit lebih baik. Lu Jinghong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kamu bisa menahan gangguan mental ini? Apakah kamu sudah lupa akan bakatku? Bakat misterius. Yang mampu kebal terhadap semua gangguan mental. Tiba-tiba saya menjadi tertarik. Apakah kamu ingin mencoba? Lu Jinghong merasa bingung. Mencoba apa? Aku akan bergabung denganmu. Lalu saya akan membawamu untuk membunuh monster. Lagi pula, monster peliharaanmu juga tidak berani keluar. Saya pasti lebih efisien membawamu membunuh monster dibandingkan kamu melakukannya sendiri. Apakah ini bisa? Lu Jinghong agak ragu. Saya tidak melanjutkan untuk meminta pendapatnya. Sebaliknya, saya langsung menarik tangannya. Duduk di punggung Ctulhu. Lu Jinghong merasakan sesuatu yang sangat aneh. Tidak hanya itu. Saya duduk tepat di depan dia dan mendekatinya. Ini membuat wajah cantik Lu Jinghong perlahan-lahan memerah sedikit. Peserta ujian sedang meminta untuk bergabung. Apakah kamu setuju? Setelah ragu sejenak, Lu Jinghong akhirnya setuju untuk bergabung denganku. Begitu tim dibentuk untuk ujian, kedua belah pihak kemudian membunuh monster roh. Semua poin yang diperoleh akan dibagi secara merata. Peluklah aku erat. Aku mulai berbicara. Lu Jinghong masih bingung. Ctulhu sudah mulai bergerak. Sayapnya mulai terbentang keluar. Dan terus mengibaskan. Ctulhu bahkan terbang. Kecepatan Ctulhu sangat cepat. Seketika sudah meninggalkan tanah. Lu Jinghong hanya merasakan dirinya akan terlempar. Secara naluri, dia memeluk pinggangku erat-erat. Tapi ini belum menjadi batas kemampuan Ctulhu. Kecepatannya masih terus meningkat. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari Dewa Phoenix dengan sayap emas milik Lu Jinghong. Ini terlalu cepat, bukan? Aku tertawa. Dan bukan hanya itu saja. Terlihat Ctulhu seperti kilat. Mengulurkan banyak tentakel. Setiap monster roh bahkan tidak mampu bereaksi pun sudah dibunuh olehnya. Begitu cepat membunuh. Lu Jinghong sulit percaya.
Dia bahkan sama sekali tidak melihat di mana ada monster roh. Akibatnya, Stulhu sudah selesai menyerang. Jika dibandingkan dengan Stulhu, Dewa Phoenix emasnya benar-benar sangat lemah. Dalam waktu singkat, Stulhu terbang ke lokasi perkemahan sebelumnya. Tempat ini sudah penuh dengan burung pemangsa berubah. Sekitar 30 atau 40 ekor. Stulhu perlahan menurunkan kecepatannya. Tentakel meledak dengan cepat. Setiap tentakel seperti cambuk panjang. Dengan keras memukul tubuh burung pemangsa berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua burung pemangsa berubah dibunuh Stulhu. Dan kemudian Stulhu melanjutkan terbang ke tempat lain. Sepanjang jalan, setiap kali bertemu monster sentuh roh, pada dasarnya bisa mengakhiri nyawa target. Momen ini juga terlihat oleh semua penguji. Ini menjadi masalah besar. Dia datang untuk ujian, bukan untuk berkencan. Guru Mo, tidakkah Anda merasa bahwa gadis dan pemuda ini cukup cocok satu sama lain? Kebetulan mereka juga meraih peringkat pertama dan kedua di ujian sebelumnya. Guru Li, bukankah menurut Anda, tidur nyenyak itu berdampak buruk? Sekarang dia sudah bersemangat untuk ujian dengan baik. Yao Zheng juga tertawa. Akhirnya orang ini bersungguh-sungguh. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa pergi. Setelah membawa Lu Jinghong, motivasi saya untuk membunuh monster jelas meningkat. Sepanjang jalan, dimanapun Stulhu berada, tidak ada monster sentuh roh yang bisa bertahan. Hal ini terus berlanjut hingga larut malam. Keduanya benar-benar kelelahan baru berhenti. Lu Jinghong dan saya masing-masing mendirikan tenda. Setelah istirahat semalam, kami melanjutkan membunuh monster keesokan harinya. Mungkin semua monster di sini sudah saya bunuh. Kami berlari ke tempat lain untuk terus membunuh. Saya berkata sambil membawa Lu Jinghong ke area lain. Stulhu terbang selama sekitar 10 menit.